Hai, perkenalkan nama saya Melani Sari Putri Sitorus. Saya dari Universitas Jambi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi Akuntansi. Jadi tujuan saya di sini untuk membahas tentang akad muda rabah, yang dimana kita akan membahas tentang pengertian, jenis, dasar syariah, prinsip pembagian hasil usaha, perlakuan akuntansi berdasarkan PSAK 105, serta ilustrasi kasus. Nah, sebelum masuk ke materinya, kita akan membahas tentang latar belakang dari judul tersebut. Jadi, latar belakangnya itu perkembangan lembaga keuangan syariah di Indonesia menunjukkan peningkatan yang signifikan dalam beberapa dekade terakhir. Hal ini didorong oleh kebutuhan masyarakat terhadap sistem keuangan yang tidak hanya berorientasi pada keuntungan, tapi juga berlandaskan prinsip-prinsip syariah yang menghindari riba, gharar, dan masyar. Salah satu akad yang menjadi ciri khas dalam praktik keuangan syariah adalah akad mudharabah, yaitu bentuk kerjasama antara pemilik modal dalam menjalankan suatu usaha. Nah, kita akan membahas satu persatu materinya. Yang pertama ada, apa sih pengertian dari mudharabah? Nah, akad mudharabah merupakan bentuk kerjasama antara dua pihak, di mana pihak pertama yaitu menyediakan modal dan pihak kedua mengelola usaha dengan keahlian yang dimilikinya. Keuntungan dari usaha tersebut dibagi sesuai dengan nisbah yang telah disepakati sebelumnya, sementara kerugian ditanggung oleh pemilik modal kecuali jika disebabkan oleh kelalaian mudarib. Selanjutnya kita akan membahas tentang jenis akad mudharabah. Yang pertama yaitu ada dua jenis akad mudharabah. Yang pertama mudharabah mutlak, yang dimana ini adalah bentuk kerjasama antara pemilik modal dan pengelola tanpa adanya batasan tertentu dalam menjalankan usaha. Yang kedua adalah mudharabah muqayyada, yang dimana ini adalah kerjasama antara pemilik modal dan pengelola dengan batasan-batasan tertentu yang ditetapkan oleh pemilik modal. Batasan tersebut dapat berupa jenis usaha, lokasi usaha, waktu pelaksanaan, atau pihak-pihak tertentu yang boleh diajak bekerja sama. Selanjutnya kita akan membahas tentang dasar syariah akad mudharabah. Dasar hukum akad mudharabah bersumber dari Al-Quran, hadis, serta ijma ulama yang membolehkan kerjasama usaha berdasarkan prinsip kepercayaan dan keadilan. Salah satu dasar Al-Quran yang menjadi rujukan 5 adalah Qis Al-Mujamil ayat 20 yang menjelaskan tentang orang-orang yang berjalan di bumi untuk mencari karunia Allah. Hadits Nabi Muhammad Subhanahu wa Ta'ala juga menegaskan praktik mudharabah sebagai salah satu bentuk kerjasama yang sah, sebagaimana beliau pernah melakukan kerjasama bisnis dengan Siti Khadijah sebelum masa kenabian. Hal ini menunjukkan legitimasi mudharabah dalam praktik ekonomi umat Islam sejak zaman awal. Nah, prinsip pembagian hasil usaha. Salah satu karakteristik utama dalam akad mudharabah adalah pembagian keuntungan berdasarkan nisbah atau persentasi yang disepakati di awal akad. Nisbah ini harus disepakati dengan jelas dan tidak boleh berbentuk nominal tetap karena bertentangan dengan prinsip syariah. Keuntungan yang dihasilkan dari usaha akan dibagi sesuai nisbah, sedangkan kerugian bukan akibat dari kelalaian menjadi tanggung jawab sahibul mal. Hal ini menunjukkan keadilan dalam menanggung risiko sesuai dengan peran masing-masing. Perlakuan akuntansi menurut PSAK 105. Dalam akuntansi di Indonesia, perlakuan terhadap akad mudharabah diatur dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Nomor 105. PSAK ini mengatur pencatatan, pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan informasi yang terkait dengan transaksi mudharabah. Nah, PSK 105 ini menyatakan bahwa dana mudharabah yang disalurkan diakui sebagai piutang oleh sahibul mal atau misalnya bank syariah sebesar nilai modal yang diserahkan. Keuntungan yang menjadi hak bank diakui sebagai pendapatan saat diterima atau pada saat jatuh tempo jika dapat diestimasi secara handal. Nah, ini di sini ada satu ilustrasi kasus akad mudharabah.
yaitu ilustrasi skema mudharaba pada perbankan. Misalnya, Atskia adalah seorang muslimah yang taat dan paham agama. Ia hendak menabungkan uangnya di salah satu bank syariah, yaitu Bank A. Karena ingin merasakan hasil investasi, maka Atskia membuka tabungan dengan akad mudharaba. Atskia menabungkan uangnya ke Bank A sebesar 10 juta dengan nisbah bagi hasil 20% untuk Atskia dan 80% untuk bank. Di sisi lain, Santos merupakan pengusaha ternak sapi. Untuk mengembangkan bisnisnya, ia butuh modal tambahan. Ia datang kepada salah satu bank syariah, sebut saja banknya itu adalah Bank A, untuk kebutuhannya akan pemodalan untuk usahanya kepada Bank A. Maka Bank A akan melakukan screening untuk memastikan bahwa Santos adalah mudharib yang cocok untuk diberikan pembiayaan mudharaba. Pada awal akad, mereka menentukan nisbah bagi hasil dari keuntungan si Santos. Misal, nisbah bagi hasil yang disepakati adalah 60% untuk Santos dan 40% untuk Bank A. Maka ketika Santos memulai menuai keuntungan dari bisnisnya, misal keuntungannya adalah 10 juta, maka 6 juta untuk si Santos dan 4 juta untuk Bank A. Dampak terhadap tabungan mudharaba Atskia, hasil 6 juta yang diterima oleh Bank A juga akan berdampak pada bertambahnya pendapatan dari tabungan mudharaba si Atskia. Pada umumnya, perhitungan untuk pembagian hasil kepada nasabah juga mencakup saldo rata-rata per bulan di seluruh bank. A. Katakanlah rata-rata di Bank A untuk tabungan mudharaba adalah 1 miliar. Rumus yang digunakan adalah saldo yang dimiliki Atskia dikali keuntungan Bank A dikali 20%. Saldo rata-rata tabungan mudharaba di Bank A bila dimasukkan, maka perhitungannya menjadi 10 juta dikali 4 juta dikali 20% dibagi dengan 1 miliar dikulang 8.000, sehingga penidapsan yang diterima oleh Atskia akan langsung bertambah ke saldo tabungan mudharaba adalah sebesar 8.000. Nah, setelah kita membahas tentang akad mudharaba, jadi secara keseluruhan kesimpulan dari akad mudharaba ini adalah akad mudharaba merupakan bentuk kerjasama antara pemilik modal dan pengelola usaha. Akad ini memiliki dua jenis, yaitu mudharaba mulakiyah dan yang memberi kebebasan penuh kepada pengelola, dan mudharaba muqayyada yang memiliki kebatasan tertentu, sehingga menunjukkan fleksibilitas dari berbagai kondisi usaha. Didukung oleh dasar hukum yang kuat dari Al-Quran, hadits, ijma ulama, serta fatwa Dewan Syariah Nasional MUI, akad mudharaba menjadi instrumen penting dalam sistem keuangan syariah. Prinsip bagi hasil yang adil dan transparan menciptakan keseimbangan antara keuntungan dan risiko. Sementara dari sisi akuntansi, penerapan diatur dalam PSAK 105 untuk menjamin transparansi dan akuntabilitas laporan keuangan. Dengan demikian, penerapan akad mudharaba dan konsep akuntansi syariah secara tepat mampu mewujudkan sistem keuangan yang adil, jujur, transparan, serta berkelanjutan, baik di tingkat nasional maupun internasional. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Jika ada kekurangan yang tidak dapat dipahami, mohon maaf. Bye-bye.